Beda lagi gitu. Jadi setiap negara punya lukisan terhadap Yesus itu beda-beda. Kalau di Cina Yesusnya sipit, Ustaz. Ya, kalau di Barat berambut pirang, bermata biru, ya. Lukisan pertama yang ada di Eropa yang melukis tentang Yesus, ternyata modelnya adalah seorang anak haram Paus. Pausnya itu bernama Pope Alexander ke-6. Dia punya anak haram namanya Cesare Borgia. Cesare Borgia dilukis pertama kali menjadi model Yesus, berambut panjang, bermata biru, ya. Yang sekarang kita masih bisa lihat lukisannya. Dan ternyata Cesare Borgia itu adalah dari kalangan lagi bete, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, jadi tolong. Baik, itu adalah sebuah pertanyaan yang memang sangat menggelitik ya buat kita ya. Saya mungkin perbandingkan bahwa nama-nama kitab di dalam kitabnya orang Kristen yang disebut tadi oleh Tuan Guru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah nama-nama yang diatributkan, bukan nama-nama dari penulis sendiri ya. Jadi tidak ada ayat di dalam 4 gospel itu, disebut gospel, tidak ada ayat yang menyebutkan aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, atau aku bernama Yohanes. Keempat nama itu baru disebutkan oleh pemuka-pemuka agama mereka itu di abad kedua. Yang pertama menyebutkan disebut Santo Papias. Santo Papias di tahun 130 Masehi menyebutkan Matius dan Markus. Kemudian dilanjutkan oleh Santo Irenaeus di tahun 180 Masehi menyebutkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi 4 nama itu semuanya adalah nama atribut dari pemuka agamanya kepada keempat kitab tersebut. Dari 4 yang dimasukkan di dalam kitabnya orang Kristen tersebut itu 4 dari puluhan kitab yang ada pada saat itu. Yang saya tahu kurang lebih ada 50 kitab yang mana ke-50-nya itu ceritanya berbeda-beda. Yang berbeda-beda cerita itu akhirnya dipilih-pilih dan kemudian yang tidak cocok dengan cerita 4 kitab itu dibuang, dimusnahkan. Sepertinya suaranya double atau gimana? Aturnya aja. Ya. Jadi saya ulang, keempat nama kitab yang ada di dalam kitab Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya adalah nama yang diatributkan. Beda dengan surat-surat yang dianggap sebagai surat dari Paulus, di mana kalau Paulus menulis surat, Paulus mengaku saya Paulus, Rasul Yesus. Tetapi dari 13 yang dianggap surat-surat yang ditulis oleh Paulus, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru hanya 7 yang dianggap benar-benar ditulis oleh Paulus. Sisanya ditulis oleh Paulin. Paulin bukan nama perempuan, Ustaz. Paulin adalah sekelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, ya, istilahnya disebut Paulin atau orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Mengenai khusus keempat gospel yang tadi disebut, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sebenarnya adalah semuanya saduran. Saduran dari mana? Pertama yang ditulis adalah Markus, ditulis kira-kira tahun 65 sampai sebelum Bait Suci atau Haikal Sulaiman yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Kemudian 10 tahun kemudian penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. 90% yang ada di Matius berasal dari Markus, 50% yang ada di Lukas berasal dari Markus. Namun selain juga Markus,
kitab Matius dan kitab Lukas juga mempunyai sumber sendiri yang disebut dengan M dan L, dan mereka juga berasal dari sumber yang disebut dengan Q. Q itu singkatan dari kata Quell. Kata Quell itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun itu disebut apa ya? Hah? Oh, dongeng. Ada lagi? Satu kata aja. Hah? Legenda. Gosip bisa nggak? Oh, bisa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian gospel yang keempat itu Yohanes. Penulis Yohanes diduga menulis gospelnya kira-kira antara tahun 90 sampai 95 Masehi. Keempat gospel ini itu masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen karena dipilih-pilih oleh bapak-bapak gereja mulai dari tahun 325 Masehi. Ketika diadakan konsili di Nicea, sudah mulai diadakan pemilihan gospel, sampai akhirnya dengan ditambah 3 gospel berikutnya, 3 konsili berikutnya. Pertama konsili di Laodicea tahun 367, kemudian konsili di Roma tahun kira-kira 370-an, terakhir tahun 397 di kota Kartago, Afrika Utara, diselesaikan proses yang disebut dengan kanonisasi. Jadi kanonisasi itu adalah proses memilih kitab-kitab yang sudah ada, dimasukkan ke dalam gospel menurut pilihan pemuka-pemuka agamanya. Bedanya dengan Quran, Quran bukan dilakukan atau dikumpulkan dengan kanonisasi, tapi dengan kodifikasi. Kodifikasi adalah proses pengumpulan ayat-ayat Quran yang disimpan oleh sahabat-sahabat dan disetorkan kepada sebuah tim, ya, yang disebut dengan tim kodifikasi yang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Sabit, di mana setiap sahabat yang setor ayat Quran, mereka harus mempunyai bukti yang sah, kemudian dibacakan dan mempunyai 2 orang saksi. Betul saja. Nah, ketika itu semuanya diterima oleh tim itu, barulah masuk ke dalam mushaf Quran. Mushaf Quran sendiri itu yang pertama kali selesai tidak sampai 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, pada zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, terjadi perang di Yamamah, banyak penghafal Quran yang tewas, diusulkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya dibuatlah mushaf yang pertama. Kemudian setelah selesai disimpan oleh putri daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Hafsah, selama kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian pada zaman sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah, master yang dipegang oleh putri sahabat Umar bin Khattab ini yang kemudian akhirnya dipinjam untuk dijadikan master pada saat kodifikasi yang kedua. Ya, jadi dari zaman Nabi Muhammad SAW wafat sampai menjadi mushaf Quran yang kedua itu tidak sampai 25 tahun. Ya, tidak sampai 25 tahun sudah fix mushaf Qurannya. Sedangkan kalau yang tadi Tuan Guru tanyakan mengenai hadis Bukhari memang ditulis mungkin kurang lebih 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tetapi itu pun juga atas pesan daripada Nabi sendiri, Ustaz, ya, bahwa ketika Nabi masih hidup, hadis tidak dianjurkan untuk ditulis karena takut tercampur dengan ayat-ayat Quran. Jadi kalau mau dipertanyakan, itu Imam Bukhari juga tidak pernah bertemu dengan Nabi, gitu ya, betul. Tetapi imam-imam kita yang mengumpulkan hadis itu menggunakan standar yang sangat-sangat ketat, di mana hadis yang diterima di dalam setiap kitab itu harus memenuhi syarat yang ketat yang bisa diterima sebagai benar-benar berasal dari Rasulullah. Yang paling utama adalah matannya, yang kedua adalah sanadnya. Jika ada matan yang bertentangan dengan Quran, otomatis tidak akan masuk dalam sahih, gitu ya. Ini yang saya ketahui, mudah-mudahan nanti Tuan Guru juga bisa menambahkan. Tetapi tadi saya mau menambahkan sedikit yang 4 gospel.
Yang 4 gospel itu, yang Matius dan Lukas menyadur Markus, yang Markus dan Yohanes ternyata menyadur dari cerita atau kisah rakyat. Yang pertama yang ditulis oleh penulis Homer yang hidup tahun kira-kira abad 800 sampai 700 sebelum Masehi, menulis cerita tentang Raja Odyssey yang mengalahkan kota Trojan. Kemudian Raja Odyssey pulang ke negeri asalnya yaitu Iliad. Selama perjalanan itu disadur oleh penulis Markus. Yang kedua, penulis Yohanes ini juga menyadur penulis yang bernama Euripides yang hidup di tahun 480 sampai 406 sebelum Masehi, yang menulis tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Jadi, kedua gospel yang ada di dalam kitabnya orang Kristen ini adalah saduran dari kisah-kisah sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya, kemudian dijadikan kitab suci. Namun begitu, mungkin tidak 100% saduran itu yang diambil dari Markus dan Yohanes, tetapi bercampur juga dengan yang tadi saya bilang, koel, sehingga di dalam 4 gospel itu masih ada sisa-sisa kebenaran, ya, yaitu sisa-sisa firman daripada Allah SWT. Contohnya adalah ketika diceritakan Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan Farisi, apa hukum yang terutama? Yesus menjawab di Markus pasal 12 ayat 29, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, itu adalah salah satu daripada sisa-sisa kebenaran yang ada di dalam kitab saudara kita yang Kristen. Namun di dalam 4 gospel ini diceritakan bahwa ada semacam konsep bahwa Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Ya, artinya ada adopsi dari kalangan Helenisme Yunani, di mana di dalam sistem kepercayaan Helenisme Yunani itu ada yang disebut dengan dewa atau Tuhan yang paling tinggi bisa punya anak dari dewi-dewi lain, bisa punya anak dari manusia. Ketika dewa yang paling tinggi ini punya anak, dewa yang paling tinggi ini disebut Bapa oleh anak-anaknya, ya, sebutannya Bapa atau Pater dalam bahasa Yunaninya. Nah, konsep ini itu diadopsi oleh penulis Gospel Yohanes, sehingga seolah-olah Gospel Yohanes ini menonjolkan sifat keilahian daripada Yesus. Padahal itu adalah adopsi dari cerita Dionysus, anak dewa Zeus. Jadi ya, mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa 4 gospel yang ada di dalam Bible itu ternyata adalah saduran kisah novel atau saduran kisah-kisah sistem kepercayaan bangsa-bangsa sebelumnya, yang mana bangsa Israel yang berada di Palestina itu memang ratusan tahun hidup di dalam budaya Helenisme Yunani yang dibawa oleh Raja Alexander Agung dari mulai tahun 332 sebelum Masehi sampai digantikan oleh Romawi di tahun 63 sebelum Masehi. Ya, jadi bangsa Yahudi yang tinggal di daerah Mediterranean memang mau tidak mau terpaksa mereka harus hidup pada zaman Helenisme dan paganisme. Itu mungkin yang mempengaruhi sebagian daripada orang-orang Yahudi pada saat itu mengikuti kebudayaan Helenisme dan paganisme Romawi, sehingga mereka menimbulkan agama Kristen. Kira-kira gitu, Ustaz, yang bisa saya jawab. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Keempat-empatnya itu Yahudi semua. Itu semuanya nama Yunani, Ustaz. Ya, yang disebut dengan Matius menurut tradisinya orang Kristen itu adalah orang Yahudi tapi yang menjadi pemungut cukai. Kalau yang Markus dianggap muridnya daripada murid Yesus yang pertama, yaitu Petrus. Yang Lukas ini dianggap sebagai tabib dan teman seperjalanan Paulus. Yang Yohanes dianggap sebagai anak Zebedeus. Yohanes ini dianggap murid daripada Yesus. Tetapi keempat-empatnya ini tadi saya katakan, nama-nama itu adalah nama-nama yang diatributkan. Ya, hampir semua ahli-ahli perjanjian baru sudah memastikan bahwa itu 4 kitab itu bukan ditulis oleh orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. tapi mereka ada wujudnya, ada. Tidak ada, Ustaz. Itu hanya nama-nama menurut tradisi kalangan Kristen. Abad kedua baru ada diatributkan.
Diatributkannya baru di abad kedua. Tadi yang pertama oleh Santo Papias tahun 130 Masehi, yang kedua oleh Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Dari bukti yang paling nyata itu diketemukan selembar kertas ya atau papirus, itu besarnya tidak lebih dari ukuran ini, Ustaz. Besarnya tidak lebih dari kartu segini, yang disebut dengan kode P52. Itu adalah sebagian dari salinan Gospel Yohanes. Itu yang paling tua diketemukan kira-kira diperiksa berusia atau ditulis kira-kira tahun 125 Masehi. Jadi sudah sekian, hampir 100 tahun setelah Yesus tidak ada. Berarti dari tahun ketika diangkatnya Nabi Isa alaihissalam sampai ke masa kodifikasi pembukuan itu tidak ada kitab suci. Sebenarnya di abad kedua ada orang yang bernama Marcion menyusun kitab sucinya sendiri, tetapi jumlah dan susunannya jauh berbeda dengan yang sekarang. Tetapi di dalamnya itu ceritanya juga banyak yang berbeda. Kitab Bible yang pertama kali di abad kedua oleh Marcion itu sekarang sudah hampir tidak ada, Ustaz. Tidak dipakai lagi, punah. Tetapi terjemahannya masih ada, terjemahannya. Nah, yang dipakai oleh kalangan Kristen pada zaman ini sekarang itu adalah Bible yang dikodifikasi 3 kali di abad keempat, selesainya tahun 397 Masehi. Namun begitu, jumlah surat yang ada di dalam Bible mereka itu pun juga berbeda-beda, Ustaz. Tergantung daripada denominasinya. Kira-kira di tahun 1054 pecahlah Katolik dan Ortodoks. 1054. Tahun 1054. Sebelum tahun 1054, gereja itu disebut dengan gereja patriarki. Gereja patriarki itu mempunyai 5 kota, yaitu Roma, Alexandria, Yerusalem, Antiok, dan Konstantinopel. Setelah mereka menggunakan gabungan antara ritual barat dan timur, barulah pecah di tahun 1054 menjadi Katolik untuk gereja barat, Ortodoks untuk gereja timur. Ortodoks mempunyai kitab mereka berjumlah 78 kitab atau surat. Katolik menolak 5 dari Ortodoks, sehingga kitab mereka isinya hanya 73 surat. Yang di Ethiopia menambahkan lagi menjadi 81 surat. Setelah kira-kira di tahun 1516 seorang uskup bernama Martin Luther memprotes gerejanya sendiri, timbullah agama Kristen Protestan. Martin Luther, salah satu hal yang diprotes oleh Martin Luther kepada gerejanya pada saat itu adalah konsep pengampunan dosa. Jadi di dalam Katolik pada saat itu, di setiap gereja itu ada bilik kecil yang bisa masuk 2 orang, 1 pemuka agamanya, 1 jemaatnya bisa masuk. Dia bisa mengaku dosa apa saja di situ, dan di situ didoakan oleh pemuka agamanya, disebutkan dosa yang sudah diampuni, bahkan timbul sertifikat pengampunan dosa. Ketika ada sertifikat pasti ada uang, ya. Sertifikat itu juga bisa dijual atau digadaikan. Itu yang salah satu yang diprotes oleh Martin Luther. Sehingga Martin Luther mendirikan Kristen Protestan, jumlah kitabnya 66 kitab, ya. 7 lebih sedikit daripada Katolik. Katolik 5 lebih sedikit dari Ortodoks, Ortodoks 3 lebih sedikit dari Ethiopia. Bahkan kalau Kristen Ethiopia menganggap Yesus dan ibunya adalah orang yang berkulit hitam, ya, seperti orang-orang Afrika. Beda lagi gitu. Jadi setiap negara punya lukisan terhadap Yesus itu beda-beda. Kalau di Cina Yesusnya sipit, Ustaz. Ya, kalau di Barat berambut pirang, bermata biru, ya. Lukisan pertama yang ada di Eropa yang melukis tentang Yesus, ternyata modelnya adalah seorang anak haram Paus. Pausnya itu bernama Pope Alexander ke-6. Dia punya anak haram namanya Cesare Borgia. Cesare Borgia dilukis pertama kali menjadi model Yesus, berambut panjang, bermata biru, ya. Yang sekarang kita masih bisa lihat lukisannya. Dan ternyata Cesare Borgia itu adalah dari kalangan lagi bete, Ustaz. Nah, tahu Ustaz ya, lagi bete ya. Kurang jelas atau cukup jelas, Ustaz?
Lagi bete. Laki gemuk bini tiris. Nah, ya itu apa namanya ironisnya di situ. Gitu Ustaz kira-kira.